kelompok 1. Di sini kami akan membahas isu tentang kekerasan seksual terhadap incest atau hubungan saudara. Nah, kami memberikan pendapat sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut saya itu tidak setuju dengan adanya kekerasan seksual terhadap incest, karena agama manapun itu mengutuk adanya tindakan pelecehan dan kekerasan seksual, apalagi yang terjadi dalam lingkup keluarga, yang dimana dalam keluarga itu seharusnya kita mendapat tempat perlindungan dan kasih sayang, tetapi ini malah tidak gitu. Jadi tindakan tersebut itu menunjukkan adanya hilangnya hati nurani dan kesadaran moral yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Jadi dalam kita sebagai individu itu memiliki kita belajar moral, belajar adab, yang dimana kita Jadi kita sebagai individu itu belajar adab, moral. Setiap agama pasti belajar itu kan, ya, dimana itu berguna untuk meminimalisir adanya tindakan ini atau hal-hal yang buruk seperti ini terjadi gitu. Jadi kasus kekerasan seksual incest ini tidak hanya merupakan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai ketuhanan, karena nilai-nilai ketuhanan itu kan menjadi basic atau nilai dasar moral dalam setiap individu dan etika bangsa Indonesia. Oke, baik, di sini saya akan menanggapi dokumen dari kelompok 1 menurut sila yang 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kami sebenarnya setuju dengan isu ini karena ini melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini yang pertama, pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan. Kekerasan seksual terjadi lebih lagi dalam bentuk incest atau saudara, itu merampas hak asasi korban atas rasa aman, martabat dan harga diri, dan ini bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang menjunjung tinggi hak dan martabat setiap individu. Yang kedua, tidak adil dan tidak beradab. Tindakan kekerasan seksual dalam saudara seringkali melibatkan paksaan, manipulasi, terutama ketika pelaku adalah orang yang harus melindungi korban seperti ayah, kakak atau abang, dan paman. Ini menunjukkan perilaku tidak beradab dan tidak adil karena menyalahgunakan kekuasaan serta merusak kepercayaan dalam hubungan keluarga. Yang ketiga, mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah. Sila kedua juga mencerminkan pentingnya melindungi pihak yang lemah, terutama anak dan perempuan. Kekerasan seksual saudara melukai prinsip tersebut. Nah, seperti contoh kasus ada di luar negeri yang dimana mereka itu berhubungan saudara dari kakek sampai yang generasi sekarang. Nah, itu mereka kena penyakit yang namanya Down syndrome. Nah, sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Adila Gandani dari kelompok 5. Jadi saya setuju dengan argumen dari kelompok 1. Jadi kekerasan seksual itu dalam bentuk incest apalagi itu tidak pernah dapat dibenarkan, mau dari hukum, sosial ataupun dari nilai-nilai Pancasila yang lain. Jadi Jadi tidak akan ada pernah argumen pro yang besar terhadap kekerasan seksual, apalagi yang dilakukan dalam hubungan incest. Nah, ini itu dalam bentuk kekerasan seksual yang dimana berarti ada korban, ada pelaku, pelanggaran berat. Jadi ini apa sih? Tindakannya itu pemaksaan terhadap keluarga kandung. Jadi ini tuh melanggar keadilan sosial bagi korbannya, yang terutama tuh sering terjadi terhadap anak-anak, mau itu anak laki ataupun anak perempuan dan perempuan-perempuan dewasa lainnya. Kelompok 3 menyatakan bahwa kami setuju dengan argumen saudara-saudari
diberikan. Nah, jadi di sini kami akan memberikan argumen tentang sila yang kami ambil, yaitu tentang sila ketiga. Nah, di mana kekerasan seksual dalam hubungan saudara atau incest ini adalah isu yang sangat merusak dan bertentangan dengan persatuan. Ini juga dapat merusak tatanan keluarga dan masyarakat. Nah, dari sila yang kami ambil ini menekankan pentingnya persatuan yang dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Incest dapat menghancurkan struktur keluarga yang sehat dan harmonis. Setelah itu, ketika keluarga sebagai fondasi masyarakat rusak, persatuan dan kesatuan yang luas akan sulit terwujud. Nah, yang kedua itu ada akan menciptakan perpecahan dan konflik. Incest ini seringkali diselimuti oleh kerahasiaan dan ketidakberdayaan yang dapat menyebabkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat dan keluarga. Ketika kebenaran itu terungkap, hal ini dapat memicu kemarahan, dendam, dan permusuhan yang mendalam yang merusak hubungan sosial. Jadi sila ketiga ini bertujuan untuk menciptakan persatuan dan harmoni, tetapi incest justru menciptakan perpecahan dan ketidakharmonisan. Nah,